tadi secara weight yang membebani portfolio yang mana, itu yang harus dikurangin dulu, yang paling membebani itu yang harus dikurangin dulu. Istilahnya tuh portfolio harus diseimbangkan. Kemudian yang kedua, ya, jadi gini, misalkan Anda punya amit-amit ya, ada yang punya sakit gitu, siapalah orang di sana, di jauh sana, sakitnya sakit stroke, terus kemudian dia juga punya sakit panu gitu. Jadi yang dibenerin yang mana dulu? Stroke-nya udah kelepek-kelepek gitu ya, yang dibenerin stroke-nya dulu, dibawa ke rumah sakit dibenerin stroke-nya, bukan terus ngobatin panunya dulu, itu istilahnya kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama, cek bobotnya dulu yang paling bebanin portfolio. Kemudian yang kedua, dicek juga secara technically mana yang harus dijual secara teknikal. Nah, yang ketiga, kalau misalkan ternyata secara teknikal elek KB, jelek semua, berarti yang terakhir ini ngecek secara fundamental. Secara fundamental gimana? Secara fundamentalnya perusahaan ini kuat nggak? Bagus nggak? Paling simpelnya aja ya, masuk nggak ke 12 perusahaan yang sering saya sebut buat investasi jangka panjang. 4 perbankan, 6 consumer good, dan 2 sektor lainnya. BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, Unilever, Kalbe Pharma, ICBP, INDF, GGRM, HMSP, Astra International, dan yang terakhir ada TLKM. Di luar itu artinya fundamentalnya harus dicek lagi untuk laporan keuangannya dan juga profitability dia selama beberapa tahun terakhir. Nah, di luar itu biasanya saya lebih prefer untuk super trading kan, bukan untuk investasikan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan secara teknikal jelek, secara fundamental bagus, masuk ke dalam beberapa pilihan dalam 12 saham itu tadi, berarti masih bisa di hold. Holdnya tujuannya untuk investasi jangka panjang, bukan untuk trading lagi. Nah, poin yang terakhir adalah kalau misalkan teknikal jelek, fundamental jelek, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah jual atau kurangin secara bertahap. Kapan jualnya? Apakah jual sekarang atau jual nunggu naik? Kalau Anda nunggu naik, emangnya Anda tahu dia bakalan naik, padahal trennya turun. Mau naik kapan? Yang ada malah bisa jadi saham gocap, karena itu pengalaman saya. Saya pernah punya saham LT, saya beli di angka gocap, dan selamanya gocap gitu. Jadi teman-teman, kalau dulu pengalaman saya pernah ngalamin punya saham nyangkut di tahun 2008 ya. 2008 itu ada saham nyangkut, apa yang saya lakukan? Ya saya cut, semuanya saya keluarin gitu. Definisi saham nyangkut adalah saham dengan kerugian lebih dari 20%. Sebenarnya saya tidak menyarankan teman-teman cut loss dengan kerugian sebesar itu. Sebaiknya kalau membatasi kerugian itu di bawah 10% lah, kurang dari 10% gitu. Jadi waktu itu saya pernah ngalamin, terus aku mikir-mikir, aku kalau mau kurangin pelan-pelan lama. Waktu itu aku keluarin semuanya dan akhirnya aku belajar, aku start dari awal, aku menata portfolio dari awal lagi.